Pernah enggak lo jalan ke sebuah tempat untuk pertama kalinya, tapi tiba-tiba lo ngerasa kayak, gue pernah di sini deh. Gue pernah ngalamin ini. Padahal logika lo bilang, nggak mungkin. Gue belum pernah kesini. Gue belum pernah ketemu orang ini. Gue belum pernah ngalamin momen ini. Rasanya kayak potongan memori mendadak melompat dari masa lalu yang nggak pernah terjadi. Fenomena aneh, misterius, tapi juga bikin merinding halus. Nah, kejadian ini namanya déjà vu. Dan sampai hari ini, ilmuwan, psikolog, neurolog, sampai para filosof dunia belum punya jawaban pasti kenapa fenomena ini terjadi. Yang menarik, ada banyak teori, dari yang super ilmiah sampai yang mind-blowing. Dan di video ini, kita bakal bahas 10 teori paling menarik, paling aneh, dan paling masuk akal tentang déjà vu. Siap masuk ke dunia neurologi, memori, dan misteri pikiran manusia? Let's dive deep! Bayangin lo nonton film dengan audio yang sedikit delay, atau lo lihat presenter TV, tapi suaranya telat sepersekian detik. Kacau kan? Nah, teori pertama bilang déjà vu terjadi karena ada delay super kecil antara dua jalur informasi yang masuk ke otak. Misalnya, jalur visual A mengirim info ke otak 0,001 detik lebih cepat. Jalur visual B telat dikit. Akibatnya, ketika otak nerima informasi kedua, dia ngerasa itu sudah pernah terjadi. Padahal baru telat sepersekian detik. Kasarnya, otak kita nge-replay realitas, tapi replaynya adalah realitas itu sendiri. Ini kayak sistem otak nge-lag sebentar. Menariknya, teori ini adalah salah satu yang paling diterima di dunia neuro, karena mirip banget sama delay di komputer atau sinyal TV kecil, tapi cukup untuk bikin sensasinya aneh. Bayangin lo punya laptop dengan folder-folder rapi, tapi suatu hari file baru langsung masuk ke folder kenangan lama, padahal itu file baru. Itulah déjà vu versi teori ini. Otak kita salah mengkategorikan memori baru sebagai memori lama. Jadi, lo mengalami sesuatu baru, tapi otak memasukkannya ke long-term memory. Jadinya, lo ngerasa itu pernah terjadi. Kayak ada bug di sistem memori jangka pendek dan jangka panjang. Analoginya gini, lo masuk rumah orang, dan tiba-tiba lo ngerasa kayak rumah nenek lo. Padahal lo belum pernah ke situ. Fenomena ini bisa terjadi kalau area hipokampus, bagian otak yang ngatur memori, salah nyala atau terlalu cepat mengencode sesuatu. Kadang suatu kejadian nggak punya makna apa-apa. Kadang otak cuma error. Teori ini bilang déjà vu hanyalah glitch kecil. Kayak CPU yang lagi sibuk, terus salah proses sedikit. Alasannya, otak manusia memproses jutaan informasi tiap detik. Stres, capek, kurang tidur, dan multitasking bikin otak overwork. Overload ini bisa bikin otak nyala 2 kali untuk satu memori. Efeknya, sensasi pernah mengalami yang sebenarnya cuma error kecil. Ini mirip banget kayak Chrome crash sebentar, aplikasi HP freeze setengah detik, video YouTube buffer lalu lanjut sendiri. Bedanya, yang ngelakuin ini adalah otak lo. Ini teori paling mind-blowing, tapi juga paling elegan. Memori manusia itu sifatnya holografik. Artinya, satu potongan kecil memori bisa memanggil keseluruhan memori. Jadi, ketika lo melihat aroma tertentu, suara tertentu, bentuk ruangan, potongan cahaya, pattern tertentu, otak lo bisa memicu memori lama yang mirip, meskipun lo nggak sadar. Misal, lo masuk kafe pertama kali di hidup lo, tapi penataan meja, aroma kopi, suara AC, dan kaca jendelanya kebetulan mirip banget sama kelas piano waktu kecil. Otak langsung, ini pernah nih. Padahal konteksnya beda total, yang mirip cuma potongan hologramnya. Teori ini menjelaskan kenapa déjà vu sering muncul di tempat-tempat baru. Nah, ini teori favorit pecinta sci-fi. Garis besarnya, ada banyak versi diri lo di alam semesta paralel. Di universe lain, lo yang lain sudah mengalami momen itu. Ketika gelombang realitas bertumpuk, lo merasa sudah mengalaminya juga.
Dengan kata lain, déjà vu terjadi saat dua timeline sinkron sebentar. Contoh, lo jalan ke sebuah taman. Kehidupan versi lain dari lo mungkin sudah pernah ke taman itu. Dan ketika gelombang memori mereka nyangkut ke lo, muncullah sensasi familiar. Ini bukan teori ilmiah serius. Tapi para fisikawan kuantum besar kayak Hugh Everett sudah lama ngomongin soal multiverse. Dan otak manusia kemungkinan besar lebih misterius dari yang kita kira. Pernah nggak lo mimpi random banget? Tapi beberapa bulan kemudian lo ngalamin momen yang mirip banget sama mimpi itu? Ada teori yang bilang déjà vu adalah mimpi lama yang akhirnya terjadi di dunia nyata. Karena mimpi kita sering. Absurd, tidak jelas, cuma potongan visual dan cepat terlupakan. Kadang kita nggak sadar pernah bermimpi sesuatu, sampai tiba-tiba keadaan yang sama muncul di real life. Contoh, lu pernah mimpi duduk di kafe dengan kursi biru dan cahaya matahari dari sebelah kiri. Lu lupa mimpi itu. Lalu suatu hari, hal itu terjadi persis seperti mimpi. Boom, déjà vu. Dan banyak peneliti percaya, mimpi adalah latihan simulasi otak. Jadi wajar kalau ada momen yang terasa pernah. Karena memang kita pernah mensimulasikannya saat tidur. Ini teori yang banyak muncul di spiritualitas. Prinsipnya sederhana. Déjà vu adalah memori dari kehidupan sebelumnya yang muncul ke permukaan. Contoh, lo ke sebuah kota luar negeri untuk pertama kalinya. Tapi lo ngerasa familiar banget dengan jalan-jalannya. Buat penganut teori reinkarnasi, itu artinya lo mungkin pernah hidup di sana di masa lalu. Walau tidak didukung sains modern, teori ini populer karena cocok dengan pengalaman banyak orang yang mengalami déjà vu yang terlalu spesifik. Misalnya, orang yang tahu belokan tertentu, merasa tahu ruangan tertentu, atau merasa pulang ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Meskipun sains belum menerima teori ini, kita tidak bisa menyangkal. Fenomenanya tetap menarik. Ini teori yang simple tapi sering kejadian. Kadang déjà vu muncul bukan karena memori, tapi karena lo melihat sesuatu dua kali, dan lo nggak sadar bahwa lo sudah melihatnya pertama kali. Contoh, lo masuk ruangan sambil main HP. Lo lihat sekilas interiornya. Otak nggak sempat mencatat. Lalu lo lihat lagi, dan tiba-tiba otak lo bilang, ini familiar. Padahal lo cuma salah fokus pas pertama kali lihat. Ini kayak lo lagi scroll TikTok, terus tiba-tiba menemukan video yang kayaknya pernah lo gue lihat, padahal lo cuma lihat 0,1 detik tadi, waktu jempol lo lagi geser cepat. Otak menganggap itu memori lama. Boom, déjà vu. Bayangin laptop lo buka, Photoshop, Google Chrome 20 tab, Spotify, game, Premiere Pro. Apa yang terjadi? Lag, freeze, loading aneh. Otak manusia sama. Ketika lo kecapean, overthinking, kurang tidur, multitasking, dan terpapar banyak stimulasi, otak bisa overload. Saat overload inilah memori baru bisa ketarik ke area memori lama. Ibarat lo buka banyak tab, Chrome bisa salah buka tab yang beda. Ini menjelaskan kenapa déjà vu sering muncul ketika kamu traveling, lagi stres, lagi capek, atau banyak pikiran. Otak sedang lemot, lalu salah kirim memori. Teori ini bilang bahwa otak kadang mencatat informasi secara paralel, bukan berurutan. Ada dua jalur. 1. Jalur cepat dan insting, reaksi otomatis. 2. Jalur lambat dan kesadaran, pemahaman penuh. Kadang jalur cepat sampai lebih dulu dan dianggap memori. Ketika jalur lambat datang, otak mengira itu pernah terjadi. Ini mirip. Lo di jalan raya, lihat mobil tiba-tiba rem mendadak. Otak lo langsung ambil keputusan sebelum lo sadar. Insting dulu, kesadaran belakangan. Déjà vu mungkin sama. Insting mengenali sesuatu sebelum pikiran sadar memprosesnya. Efek akhirnya, sensasi familiar yang kuat. Nah, itu dia 10 teori paling menarik tentang déjà vu. Dan jujur, semakin kita bahas, semakin jelas satu hal. Otak manusia tuh luar biasa, tapi juga penuh misteri.
Dan mungkin deja vu itu cuman puzzle kecil dari betapa kompleksnya cara otak kita bekerja. Sekarang gue penasaran, teori mana yang paling ngena buat lo, yang paling lo percaya, atau punya pengalaman deja vu yang aneh? Tulis di komentar ya. Gue bakal baca satu persatu. Kalau video kayak gini bikin lo mikir dan nambah wawasan, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang suka hal-hal psikologi dan fenomena misterius. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay curious, keep exploring the mind.